Oke, kita akan buat analisa untuk XAUUSD untuk potensi hari Senin sampai 1 minggu ke depan dari tanggal 29 Desember ya. Nah, kita seperti biasa top down analisis dulu dari time frame yang lebih besar dari daily H4, H1, baru nanti cari peluang entry, cari level-level entry yang pas di time frame yang lebih kecil di M30 ke bawah sampai M5 gitu ya. Nah, dari daily kita punya low. Kita gambar aja gitu ya. Ini weekly high gitu ya. Ini kan pergerakan kalau kita buka minggu time frame 1 minggu gitu ya. Ini kan high-nya kan. High di weekly kemarin gitu ya, minggu kemarin gitu ya. Kan dari Senin besok kan udah bikin chart baru gitu ya, candle baru gitu ya. Nah, ini weekly high gitu ya sebutannya. Nah, untuk low-nya agak jauh di bawah. Agak susah sebenarnya kalau mau ngambil ke sini lagi. Nah, coba kita perhatikan nih, teman-teman. Di sini price action-nya gitu ya. Ini kan kuat nih. Momentum candle-nya bullish-nya kuat kan. Bahkan ekornya dorongannya dari atas kecil gitu ya. Nih, nggak berarti apa-apa gitu ya. Bandingkan sama candle-nya kemarin nih. Di sini kan ada dorongan dari atas, cuma didorong lagi dari bawah. Jadi gitu cara membaca candle gitu. Ini namanya ilmu price action gitu. Kita membaca narasi market dari candle-nya aja gitu ya. Nah, setelah itu kita coba cek daily. Oke. Nah, kalau candle daily-nya low-nya di sini low-nya. Dan candle di hari Jumat. Jadi kita tandain aja dulu gitu. Potensi-potensi yang bakal di swap gitu, diambil. Oke. Setelah itu ini jelas kan trennya clear ya. Trennya itu bullish. Ya kan? Secara market structure dia bullish, clear bullish gitu ya. Jelas kuat strongnya. Sorry, bullishnya sangat strong gitu ya. Nah, kita udah tahu bahwa tren besarnya itu naik kan, karena udah bikin ATH gitu ya. Di sini kan ATH terakhir. Jadi di level ini juga sekarang ATH yang baru. Oke, di harga 4551 gitu ya. Apakah besok akan di break gitu ya? Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kita cuma membaca peluangnya aja gitu ya dari kondisi market gitu ya. Nggak ada yang bisa timing market, nggak ada yang bisa benar-benar memprediksi market secara akurat, teman-teman. Itu yang perlu dipahami oleh seorang trader gitu ya. Kita hanya merespon. Oke, kita turun ke 4 lagi. 4 kita cek gitu ya. Nah, di sini strukturnya kurang kelihatan, coba di 2 jam. Oke, di sini kita punya level penting yang udah di respect gitu ya. Di sini ada order block. Order block time frame 2 jam. Nah, ini udah di respect ya, udah diambil kan. Ini kan ada kalau kita gambar market structure kan dari sini kan naik, turun, koreksi, ngambil OB, break high-nya gitu ya. Ini kan high valid di break. Nah, ternyata dia koreksi lagi ke level ini. Kita cek aja nanti pakai Fibo apakah ini area-area golden ratio Fibo gitu ya. Nah, sekarang kondisinya udah break lagi gitu ya. Tinggal berarti dia apa? Potensinya untuk balik ke bawah. Ngambil area-area diskon gitu ya. Area Fibo atau sama area penting yang ada di sini, entah itu FVG atau order block gitu ya. Baru bisa potensinya naik lagi. Nah, itu ya cara membacanya dari market structure. Nah, kita ganti aja panahnya ke warna merah. Oke. Setelah ini kita coba ke H1 biar lebih clear gitu ya. Nah, kita gambar aja, tandain aja dulu level-level yang udah di break. Ini
di sini gitu ya. Bos, kalaupun pakai ini teman-teman, pakai indikator smart money concept itu sebenarnya sama, ya kan? Cuma apa namanya? Istilahnya gitu ya. Istilahnya aja yang kadang beda. Nah, di sini ini change of karakter. Di sini bos benar, di sini malah nggak ada bos gitu ya. Tapi kalau kita turunin ke M30 kadang muncul tuh bosnya. Nah, itu kadang kelemahan indikator kayak gitu. Kadang kita buka di time frame yang beda, penyebutan namanya tuh beda juga gitu ya. Yang harusnya bos malah change of character. Makanya kita harus cross check juga sama pemahaman kita sendiri gitu ya. Nah, di sini tadi kita H1 ya. Ini bosnya. Oke. Jadi ini low valid kan. Ini kan nggak sampai jebol ke bawah kan. Dia dari sini mantul lagi gitu ya. Jadi kita tandain aja ini swing low, swing high, low valid, ini high valid udah di break. Ini low valid dan ini sekarang potensi ya masih potensi karena kita nggak tahu kan ini di hari Senin turun lagi atau emang dia dari sini langsung turun gitu ya nggak ngebreak level ini jadi kita anggap aja gitu ya. Kita proyeksikan aja bahwa di sini menjadi high valid gitu ya. Nah kita tinggal nunggu dia ngebentuk low valid gitu kan. Oke, nah botnya juga di sini ini bot terakhir, ini bot terakhir. Nah sekarang level ini bisa menjadi buy side liquidity karena belum di break gitu ya. Jadi sebutannya buy side liquidity. Kalau udah di break itu namanya boss gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih. Kita kan udah tahu nih potensi market akan membentuk wave koreksi, pergerakan koreksi, gelombang koreksi gitu ya. Ini kan impulsif, naiknya impulsif, korektif gitu ya. Udah bikin boss kan, dia tinggal nunggu pergerakan korektif baru potensi bisa lanjut naik lagi gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu kan, ini turunnya sampai mana gitu ya. Makanya kita cari aja level-level penting di bawah sini gitu ya. Pertama kita bisa tarik VBK, hapus saja panahnya biar gak ganggu. Yang penting kita udah paham arahnya gitu ya, arah marketnya kayak gimana gitu ya. Nah sekarang kita coba tarik Vibo. Oh kita ukur dulu yang ini. Ini kenapa ini ngerespon di sini teman-teman? Kenapa dia nggak balik ke OB gitu ya? Apakah dia udah beneran ngambil level diskon area OTE gitu ya? Nah ternyata pas teman-teman dia masuk ke OTE yang di sini. Di sini dia OTE gitu ya. Dia masuk ke OTE. Mantul lagi. Ini hari Rabu malam. Terus Kamisnya libur kan? Kamis libur baru hari Jumat terbang. Coba kita cek di sini. Hari apa? Iya benar hari Rabu malam. Di sini dia turun dari nah di sini Rabu pagi sampai malam sesi US dia turun mantul lagi ke atas. Cuma close di sini. Ini kan ada gap nih. Baru Jumat lanjut lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kan cuma tahu di sini ada OTE, nggak tahu level penting lagi selain OTE itu apa lagi gitu ya. Kita cek aja di time frame yang lebih kecil, apakah ada order block. Oh, ternyata di sini teman-teman kita hapus saja. Dia masuk ke area ada FVG di M30. Sini FVG teman-teman. Ini ya FVG-nya di ini kan ada gap kan celah di sini. Ada candle yang kosong di sini. Nah, ini itu ya. Coba dibuka lagi materi tentang FVG kalau belum paham. Ini kan FVG. FVG. Nah, selain FVG, di bawahnya ada candle order block gitu ya. Dari level ini kita marking sampai low terakhirnya. Sini order block. Order block M30. Kalau M15 kita buka. Oke, kita
markingnya sampai sini aja karena M15 dia ada candle yang lebih jelas nih, lebih kecil order blocknya. Nah, makanya dia balik ya, dia masuk ke level POI ini lalu terbang lagi gitu ya. Sampai bikin boss baru di sini, break high-nya. Jadi trennya masih lanjut naik gitu ceritanya ya. Nah, kebetulan hari kemarin Jumat kemarin aku nge-buy di level itu teman-teman. Di level dia koreksi di order blocknya ya di sini. Nah, ini ya. Bentar. Nah, ini. Tunggu di sini buat bisa entry buy. Ada order block di M15 dan M30. Nah, dia kan udah break ini nih, struktur high internal choknya ini kan. Dia break. Nah, maka potensinya dia balik ke area penting OB. Kebetulan di sini juga area resisten gitu ya. Resisten yang akan menjadi support. Makanya potensinya untuk balik lagi gitu ya. Retest untuk buy. Sorry, untuk potensinya lanjut naik lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. TP-nya sampai situ. Cuma sesi US agak keganggu kita di sini. Akhirnya buy-nya aku lepas gitu ya. Lalu entry sell itu gobloknya kemarin. Gobloknya aku kemarin. Gak pede sama buy-nya malah sell gitu ya. Dan sell-nya akhirnya loss teman-teman. Yang benar malah setup buy-nya. Padahal udah potensinya udah jelas udah terjadi break of structure gitu ya. Udah terjadi internal chop di level ini. Di level ini kan dia internal chop nih. Nah, jadi turun ke level ini doang gitu ya. Ngambil OB di sini baru dia terbang lagi. Cuma terkecoh di sini teman-teman. Di candle yang ini nih, dia gak naik-naik gitu loh sampai sesi US dari sesi Asia ngebuy gak naik-naik nih sampai sini. Lama banget gitu ya. Sampai sesi malam ditungguin gak naik. Ternyata malah break ke sini nih. Nah, candle ini aku kira dorongannya kuat gitu. Akhirnya aku lepas buy-nya, aku nge-sell. Ternyata loss teman-teman. Buy-nya yang malah yang benar. Tapi ya udah gak apa-apa. Jadi pelajaran aja. Nah, untuk yang ini ya. Nah, makanya dia di sini naik gitu ya. Lanjut dia jebol nih. Dia kan programnya kayak gini. Tadi kan udah kita gambar. Nah, di sini langsing koreksi, naik lagi, bikin boss, koreksi ke area penting OTE, FVG dan OB gitu ya. Break lagi sampai high valid di sini. Nah, di sini dia potensinya untuk turun lagi gitu ya. Jadi kita bisa cari counter trendnya dulu, target di area-area ini gitu ya, target dekat aja gitu ya. Terus kita ketika market lalu kita buy lagi. Itu teman-teman, idenya gitu biasanya. Nah, di sini kita sekarang identifikasi area, kita hapus aja yang area selanjutnya. Nah, sekarang fokus. Nah, di sini ini M30 ya. Ada order block nih, teman-teman. Di area ini ada order block. Yang ini kita hapus aja karena udah selesai gitu ya. Di sini order block. Kita coba cek H1. Sorry. H1. Oke, ini juga jelas candlenya order block nih. Candle bullish engulfing di sini. Nah, cuma terlalu gede range-nya. Kita bisa cek M15 untuk bisa lebih presisi lagi. M15 nggak kelihatan teman-teman. M30 ya tadi ya yang lebih jelas gitu ya candlenya. Nah, candle ini ya. Candle bearish terakhirnya ini. Kita bisa marking sampai sini. Oke. Selain itu bisa kita tarik Fibo. Sama seperti yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini. Gitu ya. Ini kan pas dia balik di level OTE-nya nih. Ya, walaupun agak ekstrim di OTE yang 786.
Nah, sekarang kita coba fungsikan juga Vibo di sini. Ini kan low valid sampai sini ya. Kita nariknya high valid. Nah, potensinya OTE-nya ada di level ini, teman-teman. Ada di level ini. Ini disebut OTE. Setelah itu kita hapus Vibonya. Nah, jadi kita besok bisa tunggu di level ini ya, teman-teman ya. Entah dia respon OTE baru terbang, atau bisa ngambil yang di bawahnya di order block ya, dia koreksi sampai sini baru terbang lagi. Jadi ada dua kemungkinan zona yang bakal direspon, teman-teman. Bisa dia ke OTE, nggak nyampe OB, terbang lagi. Bisa dia turun gitu ya sampai ke OB-nya baru terbang lagi. Di harga ini. Zona pertama, zona kedua di level OB. SL ideal kita seharusnya di level ini, di level low terakhir, kalau menempatin SL yang ideal biar nggak kegocek. Nah, jadi gitu ya, targetnya sampai buy set liquidity sampai sini target TP-nya. Oke. Selain itu di sini aku ngelihat menjadi area liquidity. Nah, ini kan kebentuk kayak trendline kecil ya di sini. Nah, ini besok potensinya bakal dilibas gitu ya, diambil gitu sama pergerakan market yang. Jadi dia kemungkinan besok naik dulu ke sini, baru kayak gini teman-teman. Sekarang coba cek dulu sebelum kita akhiri di time frame M15 apakah udah ada MSS ya, M5 coba cek. Nah ini ya teman-teman ya, coba kita pakai ini indikator. Ini ada change of character, internal choke di sini, sebutannya internal choke. Nah ini kan pullback terakhir, sini disebut internal change of character. Nah di level ini berpotensi menjadi area inducement, teman-teman. Area inducement. Oke. Terus area POI-nya yang di atas kita coba cek M30. Nah, candle ini ya, candle sebutannya bisa dibilang candle doji lah di sini. Jadi kita bisa marking di sini sebagai area supply. Ambil 50%-nya. Nah, potensi besok market balik ke situ, teman-teman. Itu disebut minor supply. Jadi bisa kayak gini, naik dulu, ketahan di sini, dia turun, dia masuk ke level pentingnya, level apa namanya, POI yang di bawah, level OTE atau level OB gitu ya. Bisa kita juga tarik Vibo untuk tahu level koreksinya sampai atasnya itu sampai mana gitu ya. Nah, jadi kita kotakin juga, dia bisa ngerespon zona-zona ini juga gitu. Zona OTE yang ada di atas ini juga. Gak usah kasih OTE. Nah, potensinya kayak gini ya teman-teman ya untuk hari Senin besok, untuk pair SAU USD atau GOAT gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, semoga penjelasannya bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang penting
kalian paham market structure, terus paham pergerakan impulsif, kapan dia korektif gitu ya. Terus pakai multiple time frame gitu ya. Ngecek dari time frame yang besar gitu ya untuk tahu pergerakan utamanya gitu ya. Kalau di kasus yang XAU USD ini sekarang kan pergerakan utamanya kan bullish. Cuma sekali lagi dalam pergerakan tren bullish gitu ya, nggak selamanya dia terbang terus teman-teman. Pasti ada koreksinya turun gitu ya untuk ngambil level-level penting di sini ke level diskon gitu sebutannya, baru dia naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu ya. Nggak yang langsung terbang tanpa stop gitu ya, tanpa ada naik turun. Nah, sama kayak yang ini contohnya. Di sini kan secara besarnya kan emang oke bullish, cuma ada koreksinya. Ini koreksi, naik, koreksi, naik lagi ya kan, koreksi, naik lagi, terus seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang permanen gitu ya. Maksudnya terbang terus enggak, terus junam terus itu enggak. Ada zigzag-zigzagnya gitu ya. Nah, di situ cara kita memanfaatkan gimana gitu ya. Kita harus tahu kapan dia koreksinya. Terus kalau koreksi, dia koreksi sampai mana gitu ya. Itu yang perlu kita kuasain dulu. Cara mappingnya gimana gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, itu aja.